Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kawan Porenges dimanapun kalian ada, tetap di Porenges. Pokok nama leuwih hade kreatif Ibatan ES. Nah, Mang Nata sekarang lagi mendatangi workshopnya maker pisau Pandawa, ya, Kang Teddy. Cikidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Aduh, Amerik. Iya. Kang Teddy kumaha Mang? Ini kita. Aduh, hebat eta nuju damang atuh. Nuju damang personal teh. Iya, rencong. Waduh, Awas panas. keren pisan panas sih teh. Panas. Kawan Porenges tingalikeun ieu hasil karya Kang Teddy. Rencong ya. Jadi ini rencong Aceh sebenarnya Rencong seperti Aceh. ini atau enggak? Enggak kan? Kalau khas Acehnya enggak. Ini modif. Oh. Jadi gini Kang Teddy, saya teh penasaran dengan produk pisaunya Kang Teddy. Yang konon kawan Porenges ini terkenal banget, Pandawa. Ya, kita ajak ngobrol. Kang Ted, saya mau ngobrol boleh? Siap, mangga. Heeh. Merasa di luhurnya. Oh, di luhur. Mohon pengen. Ini sekalian ini ada kolektornya juga nih, kolektor pisau. Kang Erik Pinring. Penghobi. Boleh ya? Kita ngobrol. Siap. Pandawa Yuk. Lovers. Kita ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kawan Porenges dimanapun kalian berada. Sekarang Mang Nata sudah ada di workshopnya Kang Teddy, dan Kang Teddy-nya sekarang hadir. Beliau seorang maker pisau Pandawa, dan kita akan tanya-tanya tentang perjalanan beliau menjadi seorang maker pisau Pandawa. Oke, selamat siang Kang Teddy. Siang. Kita ngobrol-ngobrol Kang Teddy. Ini tuh luar biasa, saya bisa hadir di sini ya. Terus bisa ketemu Kang Teddy yang bikin pisau Pandawa. Soalnya dengernya udah lama nih Kang Teddy. Iya. Alhamdulillah. Ya, langsung aja ya. Kang Teddy teh seorang maker pisau Pandawa. Gimana tuh sejarahnya, Kang? Dulu lulusnya STM, saya dulu sempat ikut kerja. Ya. Kerja di salah satu maker terbesar, bisa dibilang terbesar di Indonesia. Siapa itu? Kang Teddy Kadin. Oh, itu iya. Itu tahun 95 sampai berapa tahun, 3 tahun. Dari situ jadi pernah kerja di hotel, di pabrik, jadi sales lah pokoknya. Nah, setelah itu tahun 2011 saya bersama rekan dulu, makanya namanya pisau Pandawa itu dulu ada 5 orang. Oh, 5 orang. 5 orang. Pandawa kan 5. Ya, Pandawa 5. Pandawa 5. Berselang berjalannya waktu, ya mereka ada kesibukan lain. Sekarang tinggal saya sendiri bersama. Yang lain pada kemana? Ada yang bikin sendiri, yang mungkin jadi kompetitor tapi sehat. Ada yang bikin sendiri, ada yang dengan kesibukan lain juga. Beberapa yang 3 orang kesibukan lain, nggak tahu dengan kerja mereka masing-masing. Yang satu dia punya juga, alhamdulillah masih kerja sama. Masih ya. Terus gimana nih sampai berdiri di sini ada workshopnya? Kalau penggemar pisau Pandawa atau langganan pisau Pandawa, mereka tahu pisau Pandawa tuh selalu berpindah. Sempat di rumah, awalnya di rumah di teras. Dulu ya 5 orang itu di teras. Setelah itu berkembang, pindah ke area pastor. Area pastor di situ lumayan lama. Akhir kali di sini di Cidamar. Cidamar ya. Lumayan ngincet. Ya, Kang Teddy, ini passionnya Kang Teddy sekarang ya. Yes. Pisau Pandawa ini. Dan ini kawan Porenges ini luar biasa. Ini contoh. Ini tajam banget ya. Berapa kali lipat tajamnya dari tajamnya pisau biasa? Sebenarnya pisau biasa juga bisa tajam. Oh, Gini, kadang orang itu berpikiran tajamnya pisau itu tergantung bahan atau padahal sekelas per yang kadang seorang dipanas sebelah mata, per limbah banyak orang itu bisa tajam bisa tajam ya. kalau mau masakan kumaha kopi nah
Ini teh ada berbagai macam nih. Namanya saya nggak tahu nih satu-satu. Kawan kita tanya, ini namanya apa nih? Ini bowie. 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 Nah, bowie itu istilah di kita atau di luar? Di luar. Ini biasanya digunakan untuk apa? Ini buat hunting, buat berburu. Oh, ke hutan. Ke hutan, ke hutan. Waduh. Ya tajam pisan kawan. Saya tidak berani dekat-dekat. Nah, ini satu lagi. Ini golok ya, ini ya. Golok, ini golok. Waduh. Ini golok. Ini buat pesanan buat pesilat ini. Oh, itu? Ini udah pesanan. Pesanan buat pesilat kan bahaya. Kan tajam. Atau ini makanya nih. Ini custom. Mereka pengen sendiri ada lubang di sini. Mungkin buat jari, buat pesilat. Iya. Pesilat mau ngapain? Ngapain ya? Pelaur. Terus ini satu lagi nih. Nah, ini mirip rencong ya? Ini rencong ya. Rencong. Wah. Ini modifikasi rencong atau apa? Kebanyakan di saya tuh custom. Oh, jadi custom. ini bentuk si pemesan yang minta. Makanya saya orang banyak Kang Teddy ada stok, ada biasanya. Kebanyakan orang minta Kang Teddy gambarnya seperti ini, bahannya anu, material handle-nya anu, pakai dura, pakai kayu. Ininya kan macam-macam, ada D2, ada Sleipner. Sekarang malah banyak yang dibilang bahan-bahan pertamax katanya. Oh, Satu bahan tuh satu pabrikan tuh ada beberapa macam. Sekarang ngambilnya semua, hampir semua bahan-bahan yang saya gunakan tuh dari luar. Oh, kenapa tidak memakai bahan baku dari kita? Belum ada. Belum ada ya. Yang saya tahu, Kalau golok-golok semacam golok di daerah-daerah Ciomas atau yang lainnya, per itu kan yang dari luar ya. juga. Betul ya. Kenapa belum ada? Yang saya tahu sekelas Krakatau itu belum mengeluarkan. Belum. Jadi kapan? Tapi ada indikasi mengeluarkan atau tidak? Belum tahu. Belum tahu. Sementara impor dari mana nih bahan baku? Yang saya pakai itu dari Swedia, Jepang, Jerman. Itu 3 yang banyak kan. Hitachi, Bohler, ada apa itu? Daido. Waduh. Kebayangnya hargana sabaraha sok make bahan impor, men. Kumaha ya? Ya kayak gini nih. Ini kan mahal-mahal. Berapa kira-kira kisarannya? Kisarannya ya. Yang Bowie misalkan. Yang Bowie itu kalau dengan standar bahan D2 misalnya, di bawah 2 juta, di atas 1 juta. Di atas. Yang paling mahal yang mana kan? Yang paling mahal tuh tergantung bahan. Karena satu bahan tuh 20 cm seperti Panadis. Panadis 8 itu 20 cm bahannya doang. Itu 2 juta ya. Berarti saya jual harus 2 kali lipat. Yang paling mahal Kang tadi pernah jual berapa kisaran? sampai 8 juta. Sampai 8 juta. Nah, kawan, kalian yang penasaran untuk ketemu Kang Teddy, datang aja ke workshopnya di Cidamar berapa Kang? Cidamar nomor 13. Cidamar nomor 13. Ini luar biasa. Jadi inilah karya anak negeri ya. Oh iya nih. Ini yang Nah, itu tuh apa tuh? Nah, itu naon eta? Pesol lipat. Ini yang bikin di sini juga. Di sini juga. Nah, ini bahan ini yang saya bilang. Ini bahan Elmax. Lebih mahal, paling mahal. Mahal, tipis. Elmax tuh kalau kelebihannya tuh udah tajam, tembusnya bagus. Karatnya. Ini udah berapa lama belum berkarat? Beda sama yang bahan Spring gitu ya. Nah, ini spring kan Gitu. Spring. cepat karat. Elmax jadi lebih Iya. bertahan ya. Tahunan Ini, ya. nah, ini segede gini sama ini segede gini. Mahal Bisa ini. 3 kali lipat. 3 kali. Ini kampaknya keren juga nih Kang. Ya. Waduh. Oke, Kang Teddy. Ya, ini kan merupakan fashionnya Kang Teddy. Ini terinspirasi dari mana? Kebutuhan pertamanya. Kok gitu? Karena dulu Ini? mungkin ada, ya itu. Pertama saya kerja. Setelah saya mencoba kerjaan yang lain, saya hobi ke hutan. Hobi pisau juga. Kenapa? Saya bisa nyiap pisau. Kenapa enggak menyalurkan hobi tapi menghasilkan?
Gitu. Tapi terkait dengan art, tidak, ini kan art. Kalau menurut saya melihat beberapa bentuk dari ini ya, karena ini art banget. Menurut saya ini tidak asal bikinnya gitu, dengan proses yang satu pisau yang paling lama yang mana? Yang paling lama ini pembikinannya itu kujang ya. kujang. Berapa lama itu Kang? Kita semua handmade. Proses. Handmade. Ini juga main kikir kan. Ini yang banyak lekuk-lekukan. Itu semua handmade kita. Nah, pakai mesin apa? Kayak strap itu nggak pakai. Paling mesin gerinda. Mesin tuner. Ini dihalusinnya pakai mesin tuner. Kadang dikikir. Ini kalau misalnya dibuat satu pisau terus menerus misalnya fokus ke pisau ini bisa 1 minggu. 1 minggu ya. Nah, nanti pun di sini dikasih ornamen ukiran. Belum ini ya. Ini belum selesai. Ornamen ukiran lebih lama lagi nanti. Ornamen bisa 2 hari 3 hari. Ya, Kang, tokoh pisau atau maker pisau yang ada di Indonesia itu siapa favoritnya Kang? Teddy Cardin. Kang Teddy Cardin, mendunia ya. Mendunia. Terus yang di luarnya siapa Kang? Yang di luar ada sebenarnya saya nggak terlalu pengen tahu sebenarnya. Saya pengen ngikutin orang Indonesia. Oh, gitu. Saya pengen, makanya pertama saya bikin pisau banyak yang ini buatan Teddy Cardin. Ini padahal karena memang saya Sempat di sana. lahirnya di sana. Oh, lahirnya di sana. Itu bisa ngilangin gitu. Terinfluence. Oke. Ya. Kawan Porenges, sebetulnya kita masih ada banyak pertanyaan ya ke beliau ini, kayak misalkan nih market, bagaimana market. Jadi kita sampai market nanti kita panggil, ada penghobi di sini, penghobi pisau Pandawa kita panggil. Ya. Jadi satu pertanyaan dulu nih. Marketnya gimana? Alhamdulillah di Indonesia tuh ada komunitas pisau yang tahun kepengurusan kemarin itu saya di kepengurusan di chapter Bandung Raya. Saya sebagai sekretaris di Indonesian Blade chapter Bandung Raya. Nah itu dengan adanya wadah itu, ya alhamdulillah memudahkan buat maker-maker untuk pemasaran. Komunitas ya, jadi terlihat ada wadahnya. Ya, ada wadah. Nah itu perlu dicontoh. Kawan Porenges, kreativitasnya, semangat berprosesnya juga kita patut contoh beliau ya. Kita panggilkan penghobi pisau, Kang Erik Van Brink. Ya, ini beliau ini rajin dengan banyak hal tentang pisau dan banyak tahu tentang pisau. Nah ini Kang Erik. Salam Porenges lah tuh. Salam Porenges. Pokok nama lebih kreatif di Batan ES. Nah, Kang Erik ini, beliau ini penghobi pisau Pandawa. Nah, kita Pandawa lovers. Nah, Pandawa lovers. Jadi ada banyak ya Kang itu Pandawa lovers. Banyak alhamdulillah. Banyak di komunitas saya juga di Ketapel, komunitas Ketapel ya hampir 90-80% Pandawa lovers. Oke, Kang, terkait dengan pisau ini ada identik dengan pisau lempar nggak? Untuk pisau lempar saya nggak terlalu ikut. Karena itu beda antara Indonesia Blade dengan ada di Bandung di Lentis. Itu udah beda ininya. Iya. Tapi ada juga sih kalau yang pesen pisaunya aja bisa. Banyak, kemarin banyak penggemar pisau lempar, pesan-pesan ke beliau banyak. Nah terus ini Kang Erik, saya lihat nih bawa pisau nih. Coba liatin Kang, itu namanya apa? Oh, kalau ini produk Pandawa ya? Ini sesuai apa? Ini produk Pandawa. Saya pisau hampir. Ini namanya apa nih? 90% saya pisau kalau untuk fix knife semuanya Pandawa. Ini kegunaannya tuh? Kalau ini karena hobi saya ketapel, ini untuk motong-motong karet tube yang bulat-bulat itu. Ini masuknya neck knife sih sebenarnya. Ini neck knife. Cuma disimpan di pinggang gitu kan. Simple. Ada lagi nih, Kang. Ya,
Kebetulan saya ini Dia bawa banyak. hobi. Saya kan Hobi. craft juga. Jangan deket-deket dia ya. Saya desain interior, RC, terus ya senang-senang hobi-hobi craft juga. Ini juga untuk craft. Ini bisa untuk berburu, bisa Buat motong-motong dagingnya. Ini maksudnya puko. Puko. ya. Tapi perpaduan puko sama stok lasa. Stok lasa tuh pisau berburu orang-orang Eropa Timur lah. Stok lasa ya. Kebetulan Saya bilang itu saya buat gimana keinginan ya. pemesan. Ada beberapa maker, kebetulan yang paling nyangkut ya Pandawa ini. Jadi apa yang saya mau, apa yang saya desain seperti ini saya desain sendiri. Soalnya dapat ya. Kena banget, gitu. Kena banget. Terus dari bahan, terus pengerjaannya rapi. Kena di hati aja deh, kena di hati. Iya, masih ada? Ada banyak. Ada banyak di rumahnya. Banyak banget. Nah, kawan Porenges, jadi ini mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir untuk Kang Teddy ya. Ini Kang Teddy. Jadi langkah selanjutnya akan seperti apa? Workshop atau kedepannya rencana-rencana dari pabrikasinya? Karena sekarang maker itu kan mulai berjamur. Terus terang, yang dulunya langganan saya atau yang sering pesan di saya, sedikit-sedikit mulai belajar bikin. Tapi saya paling tidak suka itu pura-pura nanya. Padahal Padahal nyeun. pada arek nyeun cenah. Sama mending terus terang. Kang, tadi ini saya pengen tahu nih, bahan ini harganya gimana? Harganya gimana? Kadang-kadang orang kan kalau yang ini saya mau bikin misalnya itu harganya ini di harga berapa biasa Kang tadi? Dia pura-pura nanya padahal mencuri ilmu saya paling biasa. Iya. Tapi saya pribadi pernah coba bikin sendiri gitu kan ya. Karena merasa mampu, tapi ternyata tidak bisa gitu. Tidak bisa karena untuk bikin pisau ini bukan hal yang mudah ya. Kelihatannya mudah, bentuknya seperti ini, seperti itu, mudah, tinggal potong, tinggal kikir, tinggal amplas, jadi, tinggal asal jadi. Enggak sebetulnya ya, banyak proses dan itu bisa bertahun-tahun gitu. Ini terus kalau nggak punya jiwa seni, nggak punya ketekunan, mau bisa. Ya lama, beda dengan peso dapur. Ini art gitu, ini art. Jadi saya ke depannya tuh pengen tuh pisau Indonesia dikenal di dunia. Iya. Dan lain toko peso sebenarnya mah galeri peso. Galeri ini art. Kang, kiat untuk kawan Porenges yang ada di Nusantara bahkan dunia, silakan pesan-pesan. Kiat tentang pisau atau tentang kehidupan? Tentang kehidupan dan tentang pisau. Nah, buat penggiat alam biasanya kan pisau identik dengan anak-anak PA, pendaki gunung. Gunakanlah pisau sebijaknya. Ulah pakai noreh tetangkalan. Nah, itu. Jaga kelestarian alam. Jika saya mau peso kemana-mana lain yang ya memang kerjaan saya dan hobi saya ya kayak ketapel, saya butuh ini. Terus saya suka craft. Karena gini kan, mungkin orang yang awam itu pisau sembelih dipakai kuda kadek. Itu kan udah menyalahi berat. Ini menjelang kurban nih. Nah, pada ayat parasan nih. Kalau ada yang pesan sini. Alhamdulillah. Oke, Kang Teddy mungkin cukup dulu ya. Juga Kang Erik, terima kasih atas kehadirannya. Beliau hobi dan beliau adalah maker pisau Pandawa yang memang patut kita teladani karena ketekunannya yang luar biasa. Terima kasih kawan Porenges dimanapun kalian berada. Porenges. Pokok nama leuwih hade kreatif tibatan ES. Dadah. Mangga, rahayu. Porenges.